Halo sob, halo sobat jadi youtuber, selamat datang kembali di channel jadi youtuber ini. Oke teman-teman, ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan yang masuk ke IG saya teman-teman ya. Pertanyaannya cukup mungkin agak di luar tema ya, di luar tutorial seputar YouTube nih. Dia bilang katanya bang, awas hati-hati, uang dari YouTube itu haram katanya. Wah, jadi ini pertanyaannya ngeri juga ya. Dia bilang katanya bang, uang dari YouTube atau gaji dari YouTube itu katanya haram ya. Nah ini kita akan bahas ya. Oke, simak video selengkapnya. Oke sobat, selamat datang kembali di channel ini. Jangan lupa sebelum kita bahas tadi hal di depan ya, jangan lupa untuk dukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share tentunya supaya channel ini terus berkembang dan saya terus semangat membuat konten di episode selanjutnya teman-teman ya. Oke teman, kita bahas mengenai pertanyaan tadi ya, itu katanya bang, uang dari YouTube itu, gajian dari YouTube itu haram. Sebetulnya itu tergantung dari perspektif mana kita melihat teman-teman ya. Pertama, kita lihat perspektif bahwa YouTube itu hanya merupakan sarana ya teman-teman, alat ya, alat sarana untuk kita mencari pendapatan mungkin ya, penghasilan selain dari pekerjaan offline. Nah, selayaknya sarana atau alat teman-teman, tergantung kita menggunakannya ya. Kalau digunakannya dengan baik, tentu uang yang dihasilkannya pun baik ya. Dan kalau kita menggunakannya tidak baik, secara tidak baik ya tentu hasilnya pun akan tidak baik ya. Oke, kita langsung aja nih. Tentunya kalau yang kita share itu konten-konten yang negatif teman-teman ya, konten-konten yang mungkin banyak madorotnya daripada manfaatnya, atau mungkin juga konten yang menjerumuskan malah ya. Ya mungkin bisa dibilang juga memang penghasilan YouTube-nya haram ya. Jadi nggak halal, nggak berkah kita gunakan. Contoh misalnya, mungkin saya bahas sedikit nih mengenai konten slot itu ya. Kan itu kan judi teman-teman ya. Apalagi konten pornografi itu kan lebih parah lagi. Konten slot, atau mungkin juga nih bagi pemahaman kalian mengenai dunia trading forex, kalau memang yang kalian berpendapat itu tidak jelas, goror ya, ya mungkin saja kalian yang men-sharekan sesuatu mengenai trading misalnya forex ya, tentu itu akan ya ujung-ujungnya haram juga ya. Nah, berbeda teman-teman kalau kita YouTube itu kita gunakan alat sebagai kita share sesuatu informasi, edukasi misalnya ya. Banyak juga konten-konten religi ya di YouTube itu. Nah itu menurut saya memang sah-sah saja dan mungkin itu baik ya, karena yang kita sharekan baik, yang kita sharekan positif ya, tentu hasilnya pun ya mungkin tidak haram ya, jadi halal mungkinnya berkah itu. Malahan kita di samping mendapatkan sesuatu pendapatan, kita juga mendapatkan pahala teman-teman ya, pahala karena kita sudah men-sharekan sesuatu yang positif, yang baik ya. Dan sebaliknya pun kalau kita memang men-sharekan konten-konten yang lebih banyak negatifnya, lebih banyak madorotnya, seperti konten slot, konten judi, konten pornografi ya, konten apalagi ya, mungkin banyak lah ya, kalian lebih tahu ya, konten-konten yang menurut kita kan itu tidak mendidik misalnya ya, yang malah memberikan banyak negatifnya daripada positifnya, ya tentu saja hasil dari pendapatan YouTube itu pun akan jadi haram ya. Nah, jadi tergantung, YouTube itu selayaknya alat atau sarana ya, sarana untuk mencari pendapatan. Nah kalau kita men-sharekan sesuatu yang baik, yang positif, tentu uang yang hasil dari YouTube itu pun ya akan halal teman-teman ya, akan baik ya, akan baik untuk kita gunakan. Sebaliknya kalau kita men-sharekan konten-konten yang negatif, yang lebih banyak madorotnya, yang contoh misalnya unsur pornografi ya, slot, judi ya, itu tentu saja ya akan menjadi tidak halal ya untuk penghasilan dari YouTube kita. Nah teman, ada dua juga, ada ya poin yang kedua itu katanya bang, kan ada kita mendapatkan pendapatan dari iklan katanya ya.
Nah, di iklan itu pun macam-macam. Mungkin ada iklan yang berbau judi ya, atau berbau menjebak, atau berbau menggiring orang untuk menggunakan sesuatu yang haram. Misalnya ada iklan tentang alkohol misalnya, tentang makanan haram, atau mungkin tentang forex. Nah, itu kan ada sebagian ulama yang memang mengharamkan forex ini teman ya, trading ini. Ya tentu saja itu kan kita nggak tahu ya, bahwa kalau video kita itu dipasangin iklan forex misalnya, taruhlah misalnya forex haram nih, kita kan nggak tahu kalau kita nggak bisa milih-milih misalnya ke YouTube, tolong dong kita jangan dipasangin iklan tentang forex misalnya ya. Tetapi kalau yang saya lihat teman-teman, saya perhatikan memang kalau konten-kontennya positif, mengedukasi, itu ya tidak menyinggung, misalnya tidak menyinggung forex ya, ya iklannya tidak akan ada unsur-unsur trading tersebut ya. Jadi si YouTube pun saya kira akan melihat nih jenis channel kita tentang apa, konten yang kita bagikan tentang apa. Nah, si iklan pun akan disesuaikan dengan jenis channel kita teman-teman. Jadi tidak semua serta merta, kalian coba lihat aja lah di konten-konten religi ya, seperti misalnya ada channelnya Ustadz Hadi Hidayat, channelnya yang membahas tentang Ustadz Abdul Somad, itu memang nggak ada iklan tentang misalnya tentang forex, tentang keuangan, biasanya paling tentang iklan makanan gitu ya. Nah, justru si channel YouTube pun akan, menurut saya akan memilih dan memilah, mensortir dia. Jadi iklan yang cocok untuk channel tersebut apa. Jadi kita jangan khawatir kalau konten yang kita bagikan positif ya, justru membawa manfaat. Kita jangan khawatir kalau uang dari YouTube itu haram teman-teman ya, karena kita membagikan sesuatu yang positif, yang mengedukasi, terlebih-lebih lagi yang memberikan edukasi informasi tentang agama misalnya, yang lebih orang mendekatkan ke agama. Nah, itu menurut saya akan lebih baik lagi ya. Di samping kita mendapatkan cuan dari YouTube, tentu kita mendapatkan pahala karena kita sudah berbagi informasi, mengedukasi tentang agama ke para penonton YouTube ya. Oke, itu jawaban dari saya teman ya. Jadi perkara katanya Bang, uang dari YouTube itu haram, tidak mesti ya, tergantung perspektif kita, tergantung kita menggunakannya untuk apa si YouTube ini, untuk men-share hal yang positif atau negatif. Nah, tentu itu akan mengeluarkan input berbeda juga ya, output yang berbeda juga. Inputnya kita men-sharekan yang jelek, tentu hasilnya akan haram. Kita menginput men-sharekan sesuatu yang positif, tentu hasilnya akan bagus dan halal ya. Itu jadi YouTube hanyalah sarana atau alat untuk kita mencari sesuatu atau mencari pendapatan tambahan. Nah, tentunya uang tersebut akan menjadi halal atau haram tergantung kita menggunakan YouTube tersebut ya untuk apa. Nah, oke teman-teman ya, itu aja informasi kali ini. Mudah-mudahan ini bagi orang yang sedikit gamblang nih dalam melakukan soal YouTube ini, mudah-mudahan kalian bisa sedikit lebih tercerahkan lagi, mudah-mudahan lebih yakin lagi nih kalau memang konten kalian positif. Ayo gas terus ya, kalian share informasi yang positif yang membantu para penonton kalian untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan, yang positif tentunya ya. Oke teman, itu aja informasi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan sedikit memberikan pencerahan ke kalian. Dan jangan lupa juga untuk dukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Semangat terus, gaskan terus. Kalau memang kalian rasa ini kalian positif, membagikan sesuatu yang positif, kalian terus aja berkarya ya. Jangan kendor, jangan patah semangat juga, walaupun mungkin ada lah ya saat-saat tertentu seperti saya pun, kalau keadaannya sudah tidak enak, mungkin kurang sehat, atau mungkin kehabisan ide, kadang-kadang ada dropnya juga. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita niatkan aja untuk berbagi informasi, mengedukasi teman-teman kita di YouTube. Nah, mudah-mudahan dengan niat di awal tersebut, kita walaupun belum mendapatkan sesuatu uang misalnya ya, secara materi, kita sudah mendapatkan kepuasan, dan kita mudah-mudahan ini menjadi suatu berkah dan pahala karena kita memberikan edukasi, informasi yang positif ke teman-teman YouTube semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten berikutnya.